warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tasbihatunisa. Saya berasal dari 3 Ekonomi Syariah F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi filsafat, yakni logical fallacy atau bisa disebut dengan sesat nalar. Nah, mungkin untuk kalangan awam, sesat nalar ini merupakan kata-kata yang bisa dibilang cukup asing ya, atau masih asing. Padahal jika kita dapat mendalaminya, itu sesat nalar itu merupakan sesuatu yang harus dihindari. Mengapa? Karena secara lebih spesifik, sesat nalar itu merupakan suatu proses bernalar yang salah. Jadi, apabila proses bernalarnya salah, maka argumen-argumen yang nantinya akan kita kemukakan juga dapat menjadi salah. Nah, teman-teman, dalam referensi lain juga dikatakan bahwa kesesatan itu merupakan kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir, dikarenakan adanya penyalahgunaan bahasa dan dapat juga karena adanya penyalahgunaan relevansi. Kesesatan ini juga dapat terjadi karena dua hal, yaitu ketidaktepatan bahasa atau pemilihan terminologi yang salah, dan yang kedua yakni ketidaktepatan relevansi atau pemilihan premis yang tidak tepat, yaitu membuat premis dari proposisi yang salah, proses kesimpulan premis yang caranya tidak tepat, dan juga premisnya itu tidak berhubungan. Dalam sejarah perkembangan logika, memang terdapat banyak sekali jenis atau tipe kesesatan dalam penalaran manusia. Meskipun model klasifikasi kesesatan belum disepakati oleh para ahli, mengingat bagaimana penalaran dalam diri manusia itu sangat bervariasi. Akan tetapi, secara lebih sederhana, kesesatan itu dapat dibedakan menjadi dua tipe atau dua jenis, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Nah, teman-teman, kesesatan formal itu merupakan sebuah kesesatan yang dilakukan karena bentuk atau forma penalaran yang tidak tepat. Kesesatan ini terjadi karena adanya pelanggaran suatu prinsip logika tentang term atau proposisi dalam suatu argumen atau pendapat yang ada. Kemudian, jenis kesesatan berpikir yang kedua adalah kesesatan material. Kesesatan ini yakni merupakan sebuah kesesatan yang menyangkut dengan isi atau materi dari suatu material yang mana dapat menyebabkan adanya kekeliruan dalam menarik sebuah kesimpulan. Nah, kesesatan ini dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor bahasa atau dapat disebut dengan kesesatan bahasa, dan yang kedua adalah kesesatan yang terjadi karena faktor tidak adanya hubungan logis antara premis dan kesimpulannya, yang disebut juga dengan kesesatan relevansi. Setiap kata dalam bahasa memiliki artinya tersendiri, dan masing-masing kata itu dalam sebuah kalimat memiliki arti yang sama dengan arti kalimat yang bersangkutan. Maka, meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervariasi artinya. Ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat itu dapat menyebabkan adanya kesesatan dalam sebuah penalaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesesatan material itu dapat disebabkan karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor bahasa, di mana dalam faktor bahasa ini nantinya kesesatan ini itu dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu kesesatan yang terjadi karena adanya komposisi, kesesatan yang terjadi karena adanya pembagian, kesesatan yang terjadi karena adanya tekanan, dan yang terakhir adalah kesesatan yang terjadi karena adanya amfiboli. Kemudian, untuk faktor yang kedua yaitu adalah faktor relevansi. Di sini juga dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kesesatan ad hominem 1, kesesatan ad hominem 2, kesesatan ad baculum, dan yang terakhir adalah kesesatan misericordium, seperti itu.
Teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari adanya sesat nalar yang berkaitan dengan fenomena dalam bidang akademik dan juga masyarakat. Yang pertama, saya akan mengambil contoh dari sesat nalar argumen ad hominem 2 atau sesat nalar yang berbentuk material. Nah, ini merupakan argumen yang menitik beratkan pada hubungan yang ada di antara keyakinan seseorang di lingkungan hidupnya, di mana pada umumnya argumentum ad hominem 2 ini menunjukkan adanya pola pikir yang lebih diarahkan kepada kepentingan pribadi atau personal, seperti suka tidak suka, kepentingan kelompok bukan kelompok, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sara. Misalkan saja di kampus YIM Purwokerto terdapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana fakultas tersebut itu memiliki 3 prodi, yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan juga Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, biasanya di sini tuh sering terjadi perdebatan antara mahasiswa Ekonomi Syariah dengan mahasiswa Perbankan Syariah berkaitan dengan mahasiswa ekonomi syariah yang tidak diizinkan untuk bekerja pada bank karena akan menimbulkan sempitnya lowongan pekerjaan untuk lulusan prodi perbankan syariah. Mereka tidak berpikir apakah argumentasinya itu benar atau tidak, akan tetapi mereka hanya memperdebatkan bahwa mereka itu telah berbeda jurusan, sehingga sangat sensitif apabila disinggung perihal pekerjaan setelah lulus dari kampus YIM Purwokerto. Padahal apabila dipikirkan secara logika, prodi dari ekonomi syariah merupakan prodi yang lulusannya itu dapat bekerja di segala sektor, dan untuk lulusan perbankan syariah sendiri pun tentunya masih ada banyak lowongan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga mereka tidak perlu khawatir bahwa lulusan dari prodi ekonomi syariah akan merebut pekerjaan yang semestinya itu untuk lulusan dari prodi perbankan syariah seperti itu. Kemudian yang kedua, saya memberikan contoh dalam bidang masyarakat, yakni berkaitan dengan argumentum ad misericordiam, yang artinya sesat pikir yang sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan agar memperoleh keinginan. Misalkan saja untuk sekarang ini di Indonesia itu kan kita sering melihat ya anak-anak kecil yang menjadi pengemis di jalan. Bahkan mereka itu memiliki cacat baik yang ada pada kakinya maupun cacat yang ada pada tangan mereka. Akan tetapi, bila kita ingin mengetahui lebih dalam, hal tersebut itu merupakan sesuatu yang telah diperintah oleh orang tua mereka, agar mereka mau berpura-pura untuk menjadi pengemis dan memiliki cacat pada tubuhnya, agar dapat menarik empati banyak orang. Padahal hal tersebut sangat tidak dibenarkan sama sekali. Selain memiliki unsur kebohongan, sebagai orang tua pun seharusnya merekalah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, bukan malah menyuruh mereka untuk bekerja menjadi seorang pengemis yang ada di jalan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.